Oh, ini kita kamu ulang lagi. Kalau udah pada mengerti ya yang soal-soal seperti ini. Jalan nggak nih layarnya? Tampil nggak di kalian? Tampil Halo? Pak. Tampil ya? Oke, alhamdulillah. Oke, ini tadi kita bahas ini. Jadi ingat-ingat ada operator kayak gini. Ini di soal ini juga ada ya, kebetulan. Mana ya? Nah ini ada operator and, or sama negasi logika atau kebalikannya. Jadi kalau pakai operator and, kata-kata mengembalikan ini mungkin yang bikin bingung ya. Mengembalikan tuh ini di bahasa pemrograman. Jadi kalau hasil yang ditampilkan itu namanya dikembalikan. Lagi nih. Oke, ini kalau pakai negasi ini pakai operator or ini berarti jika salah satu kondisi true maka hasilnya akan true. Tadi teh Visual Studio Code sugan kasih tentang ini ya. Apa namanya tuh kita mengubah sebuah elemen di HTML menggunakan JavaScript. Kita ganti aja dulu kayak ini misalkan kok ID. Kita punya operator namanya div operator tag namanya div, kita kasih ID-nya misalkan output kayak gini. Ini mirip yang di soal UH ya. Kemudian bagaimana kita mengubahnya? Salah satu dokumen get by ID. Jadi dokumen .get element by ID adalah, atau ini adalah apa ya? Kita mengambil dokumen yang ada di HTML menggunakan elemennya berdasarkan ID gitu. Karena di sini ID. Nah, kalau di sini class, di sininya juga bukan by ID, tapi by class name ya. Tapi kita pakai ID aja. Kalau di JavaScript biasanya pakai ID. Si kelas itu biasanya dipakai buat di CSS. Oke, kemudian nanti di sini nama ID-nya yang mau diubah atau digunakan. Nah, kalian ingat-ingat ini ID mana yang mau ini kurang. Nah, banyak. Di sini kita pakai inner HTML. Sebetulnya inner HTML itu gak hanya mengubah teks ya. Kita bisa melakukan hal lain kayak misalkan ketika si ID ini kita jalankan atau kita kayak misalkan ini sebuah button, ketika diklik misalkan gitu, atau misal dalam ID ini kita ubah menggunakan sebuah function gitu ya. Di sini kita ada function di bawahnya gitu. Misalkan di sini functionnya apa ya? Hasil. Nah, kayak gini misalkan. Terus di bawahnya kita ada function hasil. Misalkan ada apa namanya itu parameter ya. Ada parameternya misalkan A dikali A. Misalkan di sini 10. Nah, ini juga bisa kayak gini ya. Nanti output ini maka hasil dari ini gitu. Ini juga bisa. Atau hanya sekedar mengubah teks saja. Misalkan teksnya adalah hello world. Nah, seperti ini. Tanya seperti ini. Ini akan ada di soal, ini sama-sama kayak di pra ya. Jadi
elemen HTML-nya ini dan JavaScript-nya itu ada di dalam tag script di antara tag pembuka dan penutup. Nah ini, nah sampai kebalik, bisa sih seperti ini ya. Cuma secara alur programnya ini kurang tepat gini. Tapi nanti saya di soalnya juga akan lebih mudah diurutkan sih sebetulnya. Kayak script penutup ini nanti digabungkan sama body penutup, jadi nanti kalian lebih nggak bingung lagi. Oke, ini untuk materi yang inner HTML lah. Kemudian di sini ada pernyataan seperti ini. Ini akan muncul lagi nih, mungkin dengan bahasa yang sedikit berbeda. Ini ada variabel yang dideklarasikan dengan var memiliki block scope. Ini jawabannya salah. Kayak misalkan kita buat sebuah program, ini ada block scope-nya gitu ya. Nah ini var x dengan 100. Nah ini bisa dipanggil. Kalau kayak gitu. Nah, berbeda dengan kalau ini pakai LED. Ini nggak bisa. Ini kan jadi reference error. Mungkin yang bikin bingung tuh di soal-soal seperti menunjukkan hasil errornya seperti apa ya. Nah, reference error ini akan muncul kalau variabel, fungsi, atau hal yang kita akan panggil, yang variabel z ini, si z ini gak bisa kita panggil karena dia ada di dalam sebuah blok. Nah ini tandanya block scope ya, ini ada kurava pembuka dan penutup. Ini gak bisa. Bapak. Ya gimana? Mau nanya boleh? Boleh. Bedanya reference error sama gimana Pak? Oh bedanya. Kasusnya gimana gitu? Nah, oke mending gini. Jadi kalian tanya aja yang belum dimengertinya. Misalnya ini saya hapus dulu. Kayak misalkan di Pratu kan ada kayak gini. Hitung. Ini ada parameter A dan B. Misalkan ini di returnnya teh A dikali B. Nah di konsol lognya kita panggil si hitung ini, tapi kita cuma ngisi 1 misalkan 10. Ini akan none. Nah ini kenapa none? Ini kan ada parameter B ya, si B nya nggak dipanggil, jadi ini kayak 10 atau sini ya, 10 dikali undefined. Jadi none itu not a number, jadi hasilnya bukan sebuah number, maka hasilnya akan none. Atau untuk sederhananya kita punya let x itu isinya tuh agak, kemudian di sini ada y, isinya adalah 100. Kemudian hasil, jangan hasil ya, stop aja lah, x dikali y. Nah ini harusnya ini kita matiin dulu aja. Ini hasilnya none juga karena sering dikali angka. Ini mah muncul apa ya, harusnya ini none. Oh ini lupa, belum dipanggil. Nah ini none. Kenapa none? Karena gak bisa dihitung. Jadi kalau ada sebuah operasi hitung-hitungan yang salah gitu, yang untuk menghasilkan hasilnya harusnya ada hasil angkanya, ini nggak bisa
ini kan kayak agra dikali 100 kan nggak bisa, maka hasilnya none gitu. Oke, masih paham nggak tadi? Ya, makasih Bapak. Oke, ini none ya. None tuh jadi kalau kalian menghitung sesuatu tapi nggak sesuai perhitungan gitu, kayak hasil kayak yang sesuatu yang nggak bisa dihitung gitu, itu akan none. Nah, ada lagi error undefined. Kalau undefined ini sebetulnya yang paling mudah. Jadi kalau kalian mendeklarasikan variabel masih belum mengerti apa itu mendeklarasikan variabel itu, jadi kalian membuat sebuah variabel, misalkan let nama dikasih belum dikasih isi gitu ya, belum dikasih nilai, sorry. Terus kalian panggil console log nama. Nah, ini define. Define tuh kita mau memanggil sesuatu yang belum ada isinya. Atau gampangnya gini lah. Jadi kayak variabel nama ini. Variabel nama ini belum diisi nilai. Sama kayak ini nih. Nah, ini. Kenapa ini hasilnya none? Karena si B-nya ini kan nggak ada kita isi di sini. Jadi undefined. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau misalnya parameternya 1, saya isi dua nilai lah gini. Ini hasilnya akan gimana? Ada yang tahu nggak? Ini yang function ini. Parameternya 1, tapi kita malah menginput lebih dari 1 gitu. Undefined bukan, Pak? Nah, kalau ini hasilnya akan jadi 100 dan undefined gitu ya. Betul, undefined yang ininya. Tapi operasi tetap dijalankan gitu, nggak error. Jadi si ininya itu Kenapa ya? Gimana? Kenapa yang salah satunya define? Nah, cuma 1. Kenapa yang salah satunya define? Yang ini ya. Karena parameternya cuma 1. Di sini kita isi lebih. Jadi kalau ada lebih dari 1 parameter, karena di sini cuma 1, maka nilai yang selanjutnya itu akan tidak dianggap sebetulnya mah. Dan ini juga undefined. Misalkan kamu menginput 3 inputan, sementara kayak ini terlihat ini akan undefined juga. Jadi di sini parameternya 1, tapi inputnya lebih dari 1. Maka setelah inputan yang pertama ininya akan undefined atau nggak dianggap. Undefined itu karena kita menampilkannya di dalam console log. Tapi kalau di dokumen read harusnya nggak muncul apa-apa. Oke, bisa salah ya. Ini saya hapus dulu. Kenapa parameternya cuma 1 gitu? Ya, karena parameter lebih inputan yang selanjutnya itu gitu. Ini kita coba jalankan. Jadi kalau di dokumen undefined-nya ditampilkan di console log, memang dia lebih lengkap ya, harus ditampilkan undefined-nya. Jadi kalau kamu buat program kayak ini, kayak function ini, kamu buat 1 parameter tapi inputannya lebih dari 1, maka ini akan tidak dianggap gitu, diabaikan. Nggak kehitung gitu.
aja seperti itu. nggak kehitung gitu. Nggak akan dihitung. Oke. Ini kayak gini mah. Programnya masih bisa dijalankan gitu. Berbeda dengan di sini misalkan ada 3 parameter. Misalkan ini kali B ditambah C. Nah, kalau kayak ini bisa kan ya? Bisa kecilin dulu. Nah, kalau kayak gini, ini bisa hasilnya segini. Oh, bisa kita isi. Kok nggak mau like. Nah, ini kalau kita isi, hasilnya kanan. Sama kayak tadi yang ada 2 parameter tapi kita ngisinya cuman 1. Ini juga ada 3 parameter, kita nginputnya 2 gitu. Jadi harusnya 3 gitu. Jadi harus sesuai gitu ya. Kalau kelebihan nggak apa-apa. Tapi kalau kurang itu kanan. Karena nilai yang ininya Bapak itu yang error not a number itu apa, Pak? NaN. Bapak. Oh, ini hasil ini. Nah, ini hasilnya NaN. Ya, Nah, ini akan muncul kalau hasil operasinya itu bukan sebuah angka atau number. Kita membuat sebuah operasi hitung-hitungan yang membuat sebuah program yang harusnya outputnya adalah number, tapi nggak bisa jadi number gitu karena salah. Kenapa salah? Di sini ini hasil tampilan yang ini ya. Ini mati dulu deh. Walaupun nggak ngaruh ya karena dia di konsol. Nah, kenapa none atau not a number? Kalau dari program ini di sini ada 3 parameter. Nah, jadi yang kalau dalam kurung ini namanya parameter ya. Parameter itu anggaplah kayak variabel gitu ya, yang nantinya akan diisi nilai. Nah, di sini ada 3, tapi di sini inputannya cuma 2. Ketiganya itu karena nggak ada, dianggapnya tuh kayak gini. Jadi kayak 10 dikali 112 ditambah undefined. Ditambah undefined ini apa? Kan di matematika juga nggak ada. Kita nambah angka dengan undefined kayak gini gitu. Itu jadi hasilnya tidak sebuah angka. Makanya none gitu. Atau yang lebih sederhananya kayak gini. Ini juga hasilnya none. Nah, yang ini. Ini ada variabel, atau kita nggak usah pakai variabel. Kita langsung aja angka-angkanya. Nah, yang result ini ya. Ini kita pencet. Kita komentarin. Misalkan ini isinya X dikali 100. Nah, X di sini stringnya nih. Nah, ini string itu teks gitu ya. Teks dikali sebuah number kan nggak bisa. Makanya ini juga hasilnya. Oh, ini pakai dokumen write dulu. Dokumen write. Nah, ini juga none. Karena ini nggak bisa dihitung nih. Sebuah string X dikali 100 nggak bisa. Itu none. Jadi nanti hasil operasi yang salah gitu. Kalau undefined berarti ada yang kurang. Kalau undefined, kamu manggil sesuatu yang belum ada nilainya. Contohnya result begini. Atau mungkin lebih familiarnya pakai let result. Kamu manggil sesuatu kayak variabel ini, variabel result, dia nggak ada isinya. Kita cuman bikin aja gitu, nggak diisi. Terus kita panggil itu undefined. Tapi kalau gini gimana? Nah, kita bikin program kayak gini aja, dokumen read result.
Hasilnya apa nih? Undefined, reference error, atau none? Halo? Ini hasilnya apa? Ini itu gak tau nih RFP soalnya referensinya kan nggak ada. nah betul. Cuman di sini di dokumen. Cuma dokumen write doang ya, Pak. Nah ini nih hasilnya. Jadi kayak nggak ada variabelnya gitu. Kita manggil sesuatu yang belum ada gitu. Itu reference error juga. Atau kita manggil variabel atau sesuatu yang nggak bisa dipanggil. Contohnya sederhananya kayak gini, kan let i nya anggaplah 1. Ini contohnya aja 10 i plus. Nah kita panggil si i ini. Gak bisa dipanggil si ini. Nah ini kalau kalian lihatnya, ini saya gedein lagi. Reference error i is not defined. Padahal ada ya si i nya. Kenapa si i ada, tapi kita panggil reference error? Ada yang tahu? Ini tadi yang kita bahas ya, tentang block scope. Nah ini karena dia di dalam scope, jadi akan terjadi kalau variabelnya belum ada tapi kita panggil, atau variabelnya ada tapi dia nggak bisa dipanggil karena dia di dalam block scope. Nah kayak let i ini sebenarnya dalam block scope walaupun dia di luar kurawal ini ya, tapi ini anggapannya itu satu blok ini. Jadi block scope itu tidak kurawal buka dan tutup saja. Kalau dia dalam ini block scope juga. Berarti itu dokumen write-nya harus di dalam kurawal ya. Write-nya harus di dalam kurawal ya. Ya betul sekali. Nah ini kalau di sini bisa kayak gini. Nah bisa ya, karena dia masih dalam bloknya gitu. Kalau kita keluarin nggak bisa. Ini namanya block scope. Atau misalkan function hitung, misalkan ini ada parameter a, misalkan a sama dengan 10, return a dikali a. Nah terus kita, ini saya pakai buat sini aja ya. Nah ini kita panggil a, ini nggak akan bisa, hasilnya akan reference error juga. Walaupun ada variabel a, misalkan ini pakai let gitu ya, biar terlihat dia benar-benar pendeklarasian variabel, tetap nggak bisa karena dalam function swap. Jadi ada kondisi reference error, ini syntax error malah ya. Kalau dia jadi ada tapi nggak bisa dipanggil ya. Atau coba kalau b misalkan ini pakai parameter atau b sama dengan 100 kali b. Aku bahas hasilnya apa ini? Oh sama ya, has already been declared. Ya intinya
kalau ada sebuah variabel di dalam function scope atau block scope itu nggak bisa dipanggil. Tapi kalau function variabel dalam function itu hasilnya bisa jadi ini ya, kayak gini ya. Walaupun nanti di soal nggak ada yang kayak gini ya, jadi jangan khawatir. Jadi hasilnya apa aja, reference error atau syntax error. Nah, ini nggak akan muncul soal seperti ini. Tapi ini perlu kita pelajari juga, kayak gitu. Atau kita coba panggil kayak gini, maksudnya apa nih? Nah, ini baru reference error. Oh, karena kita udah deklarasikan ini ya. Jadi kalau dalam function nggak perlu pakai let, langsung aja kayak gini. Ini juga akan reference error. Pokoknya kalau undefined itu manggil sesuatu tapi belum ada gitu. Manggil sesuatu tapi gak ada nilainya. Atau manggil variabel yang gak ada nilainya. Kayak misalkan nih console log nama itu yang ini. Nah ini saya matiin dulu. Juga matiin. Nah ini console log nama. Ini kan nggak ada ya. Kita nggak bikin variabel nama. Nah ini akan reference error. Tapi misalkan di sini kita bikin juga ada namanya variabel nama, tapi ada isinya. Itu hasilnya akan undefined. Nah, undefined ya. Jadi kalau manggil variabel tapi variabelnya nggak ada nilainya itu undefined. Tapi kalau manggil variabel yang belum ada itu reference error. Nah, gimana kalau syntax error ini di soal pra ya? Ada nggak ya? Syntax error harusnya ada sih. Nah, ini syntax error. Syntax error mah nih error yang paling banyak ditemuin dalam bahasa pemrograman apapun. Syntax itu kan penulis. Di situ bahasa atau bahasa kita itu penulisan lah. Jadi cara menulis program atau kode itu namanya syntax. Nah ini ketika kalian ngoding itu namanya kalian menulis sebuah syntax sebetulnya. Menulis penulisan kode itu. Jadi salah misalkan di sini console log, nah, ini gak pakai titik gitu ya. Nah ini reference error ya. Kalau console log not defined. Nah console lognya ini yang dianggap errornya. Misalkan di sini ada titik koma gitu ya. Apakah error juga? Oh ini malah nggak muncul apa-apa ya. Atau di sini pakai koma gitu. Nah kalau di JavaScript di Visual Studio Code biasanya kalau ada salah penulisan suka ada merah-merah gini nih. Nah ini di Visual Studio Code ini tandanya ada syntax yang error. Pokoknya begitulah. Oke, ada lagi yang kalian langsung aja. Sebenarnya ini gak lama lagi. Itu Pak, saya pengen nanya yang nentuin ganjil sama genap. Oh iya, oke itu. Sampai saya lupa. Ganjil dan genap. Kan ada tanda sama dengan itu-itunya. Saya masih kurang ngerti gitu. Oh boleh. Kita pakai for aja ya. Pakai for aja. Kita punya variable i dimulai dari misalkan minus 10. Ini perlu kalian tahu juga sih ini. Yang ini. Jadi mungkin ada beberapa yang masih pakai kayak 2% sampai dengan 1 itu buat ganjil. Itu mungkin bisa buat bilangan positif. Tapi dia bisa buat munculin bilangan negatif kalau pakai itu. Saya buatkan contohnya ya. Akan sampai 10 i plus konsol ya biar langsung ke bawah lah. Nah, konsol log i. Oh pakai if-nya dulu, sorry. If i
eh 2 sama dengan 1. Oh, ada yang sama dengannya 2 atau 3 ya. Ya itu sama aja lah. Karena ini sebuah angka ya, jadi nggak masalah sebetulnya. Nah ini kalau kayak gini, ini buat ganjil. Tapi tidak akan berjalan, atau misalnya tidak akan memunculkan yang bilangan ganjil yang negatifnya kalau kayak gini. Nah ini. Tuh, dimulai dari 1 ya. Karena apa? Jadi kalau bilangan negatif di mod 2 itu hasilnya bukan bukan biar ini kayak di konsol di browser lah ya. Bisa gedein ya. Misalkan minus 9 mod 2 itu hasilnya minus 1. Jadi nggak bisa. Jadi baiknya untuk menentukan ganjil genap, misalkan ini buat genap, kalau buat ganjilnya pakai tanda seru kayak gini, jadi kebalikan genap kan. Nah kalau kayak gini si negatifnya akan muncul juga. Nah ini, jadi kalau kalian buat program pakailah ini aja, tanda seru sama dengannya 2 atau 1 juga nggak apa-apa, karena nggak masalah, karena ini sebuah angka ya. Tapi bagusnya kalau JavaScript 2 aja biar nilai pasti. Nah Jadi itu gimana? Apa yang KI persen 2 tanda seru itu? oh kenapa dia bisa ganjil gitu ya. Nah jadi kalau kita lihat di sifat programnya dulu di JavaScript, sebetulnya persen ini tuh untuk melihat sisa baginya. Misalkan angka 10 persen 2, hasilnya 0 ya. Ini kekecilan ya. Nggak ada suaranya, Pak.
Nah, udah ada suaranya? Ada apa? Oh, udah. Udah, Pak. Ya nih. Kayak Android camku ini baru pakai IP cam namanya. Jadi suaranya lewat handphone ini. Oke, kita lanjut ya yang ini ya. Oke, ini pembahasan terakhir mungkin ya. Atau kalau ada yang mau nanya boleh. Kita akan lanjut. Nah, ini kenapa kita bisa pakai rumus yang persen ya. Jadi nanti misalkan di sini deh. Nah, oke yang ini segedein lagi. Yang ketika di modulus 2 misalkan ini modulus 2 hasilnya 0, maka ini akan genap gitu. Kenapa genap? Karena setiap angka genap yang di modulus 2 hasilnya 0 gitu. Jadi ini hasil ini kan misalkan 10 kira-kira. Nah, misalkan ini kita mau dari jangan minus deh. Dari angka 1 aja dulu. Nah, oke, ini perhatikan ya di layar. Plus saya berarti 11. Nih, berarti pertama angka 1. Angka 1. Ini programnya, bagaimana programnya berjalan itu seperti ini. I modulus 2 apakah sama? Hasilnya sama dengan 0. Nah, ini kalau kita buka ini. Nah, kita di sini aja ya. Kecil. Oke. Nah, udah pas. Ini di clear dulu aja deh. Nah, ini dan 01 0 false ya. Berarti gak akan ditampilkan gitu. Atau kita di sini buat else-nya lah. Ini saya duplikat dulu. Nah, ini ganjil. Oke, kita balik lagi ke bagaimana program berjalan. Nah, kita bandingkan nih. Maka ganjil gitu. Selanjutnya naik lagi 2 mod 2 itu hasilnya apa? Nah, sini ya. 2 mod 2 itu 0. Jadi kayak 0 sama-sama dengan 0. Hasilnya true. Kalau true berarti genap. Nah, gitu. Jadi setiap angka genap memang kalau di mod 2 itu hasilnya 0, bandingkan hasilnya akan true gitu ya. Nah, ini kenapa kita pakai ini buat menentukan ganjil genap. Ya, gimana? Bapak, bedanya kalau yang I++ sama I plus sama dengan 2 atau tidak dengan 2 mana yang pembahasan yang diskusi? Oh, Yang di for function. Oke, saya buka ya. Karena ada I++, ada I plus 2. Oke, oh yang itu. Tapi sambil saya buka ya, biar yang lain juga tahu maksudnya yang mana. Di pembahasan ini ya. Ya, ini juga karena saya gak lengkap pembahasannya, makanya saya buka tambahan kayak gini. Oh ini. Ya ini maksudnya.
Nah, Iya, kalau Pak, yang itu, Pak. nah, kalau yang I plus plus ada yang I plus sama dengan 2 atau 3 itu. oke, ini sebetulnya kayak gini. Ini I plus plus, sebetulnya I sama kayak I plus 1. Jadi pengulangannya, ini saya balikan dulu programnya ya. Jadi bentuk. Pengulangannya mengulang satu-satu gitu. Ini pakai ini ya biar. Nah, kalau kita jalankan, nah ini kayak gini ya. Malah gini. Nah, sebetulnya kalau I plus plus itu sama kayak I plus sama dengan 1, artinya dia apa ya, mengulang atau naik apa ya, satu kali gitu, naik satu angka setiap nah ini. Jadi kalau kayak I plus atau ini plus plus lah ya, yang biasa kita pakai, dia naiknya satu angka. Tapi kalau pakai kayak I plus 2, I plus sama dengan 2, jadi pertama kan angka 1. Atau ini saya hapus dulu ya biar nggak bingung. Nah gini aja lah. Kalau ini 2, jadi kalau udah berhasil nih, pertama angka 1 benar, plus 2 jadi naik 2. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah angka 1 kan kalau kita tambah 2, 3 ya. Nah, jadi sekarang 1, 3 lebih kecil dari 10. Oke, naik lagi 2. Kemudian 5 lebih dari 10 masih benar. Gitu. Dan seterusnya. Bagaimana kalau 3? Nah, berarti 3 kali ininya. Setiap perulangannya benar akan naik per 3, ditambah 3 ininya angkanya. Itu aja sih bedanya. Nah, jika menggunakan plus 2 maka pengulangan akan menampilkan angka kelipatan 2. Ya, ini juga bisa buat menampilkan kelipatan 2 gitu ya. Oke. Terus kenapa dikasih sama dengannya, Pak? Ininya. Jadi kalau ini tuh kan sama dengan tuh operator penugasannya. Jadi kayak ini nih. Let I sama dengan 1. Jadi si I kita kasih nilai 1 ya. Nah, ini jadi kayak ketika mengulang si I ini ditambah 3 gitu. Atau kita pakai 2 dulu nih. Nah, kita lihat nih. I sama dengan 1. 1 lebih kecil dari 10. Oke. Ini belum mulai berjalan nih kalau sampai sini. Oke, muncul 1 ya. Mana ya? Nah, yang ini. Oke, 1. Muncul yang ini ya, 1 ya. 1 ini ditambah 2. Jadi 3 sekarang. 3 di sini. Apakah lebih kecil dari 10? Betul. Nah, lanjut lagi naik. Ditambah 2 3-nya. Jadi kenapa pakai sama dengan? Jadi ini kayak kita mengisi ulang nilai variabelnya. Contohnya kayak gini. Di sini aja deh. Kita punya A itu nilainya 10. Oke. Jadi kalau kita panggil A, hasilnya 10. Nah, kita juga bisa kayak gini. A plus sama dengan 10. Nah, ini hasilnya akan berapa nih? Ini hasilnya akan jadi 20. Jadi sekarang si A nilainya 10. Jadi kalau pakai plus ini, nilai awalnya si A kan 10. Kita tambah plus sama dengan, jadi nilai si A ditambah 10 dari, jadi bukan diganti gitu ya.
Beda dengan misalkan A sama dengan 7 gitu. Nah ini diganti, jadi sekarang si A nilainya 7. Tapi kalau pakai A plus sama dengan misalkan 10, jadi si nilai awalnya yang 7 itu ditambah 10 gitu. Jadi kenapa pakai sama dengan di sini? Supaya ketika mengulang itu angkanya ditambah-tambah angka di sininya gitu. Misalkan 2 jadi kelipatan 2 gitu. Ya, udah paham atau masih belum mengerti? Ini tes siapa aja ya? Kok gimana sih? Oh ini, banyak dulu ya. Oke. Ya mungkin pertanyaan terakhir boleh. Ada yang belum mengerti nggak tentang materi-materi yang di kisi-kisi atau di pra gitu ya, atau di pembahasan? Bapak punten, ini Sabrina izin naik. Sabrina nitip pertanyaan ke saya. Boleh. Katanya tuh, Pak kalau hanya belajar atau menguasai PAS aja tanpa belajar kisi-kisi, apakah cukup Pak belajar kisi-kisi? Kalau kalian atau Sabrina lihat ya, ini di kisi-kisi kan hanya apa ya, kayak clue-cluenya soalnya seperti apa gitu ya. Tapi kan kalau di pra ini, di sini kan ada contoh soalnya, jadi bisa disandingkan lah. Misalkan soal pertama nih, menentukan nilai kebenaran dari pernyataan logika. Nah ini sebenarnya soal kayak gini nih. Nah ini pernyataan logika. Jadi pelajarin aja, kisi-kisi dulu nih. Misalkan soal 1 kayak tadi, cari di pra soal yang seperti itu. Misalkan nih, membuat program untuk mencetak jenis angka dalam array. Ada sih masalah. Nah ini mah mencocokkan sih ya. Mungkin soalnya tentang array, cuman agak beda lah. Nah ini kalau ini sih kayak buat menambah mengurangi ya. Kalau apa memang nggak ada ya? Oh kalau nggak ada, pelajari lagi bagaimana membuat program untuk mencetak jenis angka dalam array. Nah ini berarti harus dicoba dua-duanya, yang pra-nya juga dipelajarin, yang kisi-kisi kalau belum ada di pra dicoba. Misalkan kayak array itu kan kayak gini. Nah ini jangan salah ya, ada juga yang Bapak lihat di UH tuh, misalkan angka hitam abu-abu, ini merah. Nah ini bisa tuh kayak gini, cuman ini kan jadinya 2 dimensi. Jadi kalau mau manggil ini jadinya agak beda aja gitu. Jadi lebih baik kalian pakai, kalau dimintanya 1 dimensi dan 1 dimensi. Nanti di soal PS-nya akan lebih jelas ya, yang diminta apakah 1 dimensi atau 2 dimensi. Kalau 2 dimensi itu emang ada 2 ininya. Tapi kalau cuma bikin 1 kayak gini doang, nggak usah 2 siku. Kalau mau ada 2 di sininya gini. Nah kayak gini. Hanya ini tentang angka. Oke. Ini kayak tadi mubazir aja, udah aja bikin 1 dimensi gitu. Nah nanti coba-coba lagi deh besok. Kalau sekarang udah malam, kalian nanti istirahat dulu biar fresh, karena kan habis informatika ada mapel itu tuh PKN ya, jadi biar nggak lelah. Nah ini buat manggilnya, kasih nama dulu, sorry, warna. Jadi ini kalian gunakan aja cara memanggil variabel aja kalau mau menampilkan semuanya. Warna, kalau mau lihat misalkan mau nampilin abu-abu nih,
berarti angka 1. Kalau ada yang lupa kenapa angka 1, karena array itu dimulai dari 0, jadi 0, 1, 2, jadi nggak 1, 2, 3, tapi 0, 1, 2. Kayak soal yang mana ya? Oh, di bawah. Nah, ini soal yang ini. Nah, ini kan dia ada 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini diminta ditampilkan yang bagian 5. Ini salah karena nggak ada yang kelima. Jadi memang harus dicoba. Ya, Jasmine nanti ke Sabina. Sabinanya ada di sini. Nggak ada ya? Oke, jadi dibaca kisi-kisinya. Kalau ada di pra, dipelajarin atau dicoba. Tapi kalau misalkan di sini kayak soal yang tadi membuat program untuk mencetak jenis angka dalam array, berarti harus dicoba nih. Ini udah nggak asing ya, sebetulnya kita lakukan berkali-kali. Nah, di soal ada dan di latihan-latihan ya. Ini kan di semua kelas Bapak buat latihan-latihan di sini. Nah, ini ada latihan dari 12.6 sampai 12.12. Nah, ini juga sengaja dibikin diskusi. Kalau belum mengerti, mungkin bisa lihat program yang dibikin temannya yang sudah mengerti gitu. Oke. Ada lagi yang belum mengerti atau mau ditanyakan? Atau kita cukupkan dulu? Masih pada join? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Oke. Ya, Makasih ya, Pak. ya. Goodbye, Pak. Makasih, Pak. Oke, ya. Makasih semuanya ya. Makasih, Pak. Oke. Makasih, Pak. Sok. Makasih, Pak. Ya, istirahat ya. Iya. Ya. Makasih. Siap. Oke.